Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas TWK berdasarkan soal tahun lalu atau CPNS 2019. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi, tonton video ini sampai tuntas ya. Oke, soal pertama. Pak Buyung berasal dari Minangkabau, lulusan perguruan tinggi tertentu, beragama Islam, seorang pengusaha. Pak Bejo dari suku Jawa, sarjana, beragama Islam, seorang pegawai negeri sipil. Kedua individu tersebut bersahabat karena terbentuk interseksi dengan adanya kesamaan, hubungan ini ya yang ditanyakan, A. Suku dan agama, B. Suku dan pekerjaan, C. Agama dan pendidikan, D. Pendidikan dan pekerjaan, E. Suku dan pendidikan. Kita lihat adanya kesamaan antara Pak Buyung dan Pak Bejo ini pada sisi yang mana ya. Apakah suku Pak Bejo berasal dari Jawa, kemudian Pak Buyung Minangkabau, berarti suku ini bukan. Kita lihat agama Pak Buyung Islam, Pak Bejo juga beragama Islam. Nah ini agama benar berarti ya. Pekerjaan Pak Buyung ini pengusaha, sementara Pak Bejo PNS, berarti bukan. Kemudian agama dan pendidikan kita lihat. Pak Buyung itu dari lulusan perguruan tinggi tertentu, sementara Pak Bejo itu sarjana. Nah, ini bisa kita keep dulu. Kenapa? Karena Pak Buyung ini bisa kita analogikan bahwa atau bisa kita andaikan bahwa beliau ini adalah seorang sarjana juga karena lulusan perguruan tinggi tertentu. Kemudian pendidikan dan pekerjaan, tadi pekerjaan bukan ya. Kemudian suku bukan. Nah, jadi jawabannya adalah pendidikan dan agama atau agama dan pendidikan yang C. Jadi di sini ada Pak Buyung lulusan perguruan tinggi tertentu, kemudian Islam, Pak Bejo juga sarjana dan Islam. Jadi jawabannya adalah agama dan pendidikan yang C. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita harus teliti ya. Sebenarnya soal ini soal yang sederhana, tapi mengandaikan analogi. Jadi kita harus benar-benar detail, benar-benar fokus terhadap soal-soal CPNS karena ini berbasis HOTS ya atau High Order Thinking Skill. Kemudian perbedaan pokok antara Pancasila dan agama adalah A. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain. Tidak ya. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua. Itu juga tidak. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita bisa keep dulu. D. Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup boros. Ya. Kemudian E. Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik. Itu juga tidak. Mohon maaf yang D juga tidak ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya yang C. Karena Pancasila mengatur tentang kepatuhan warga negara terhadap ajaran agama dan atau kepercayaan yang dianutnya. Artinya, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama dan atau aliran kepercayaan tertentu. Ya, sampai di sana saja. Tapi negara tidak mengatur secara langsung bagaimana peribadatan yang dijalankan karena disesuaikan dengan agama dan atau kepercayaan masing-masing. Jadi jelas jawabannya yang C. Karena kan kita dalam orang Islam saja misalkan ketika kita berbeda mazhab maka cara penyembahannya pasti berbeda. Apalagi berbeda agama, Islam dengan Kristen misalkan atau Katolik, pasti cara penyembahannya berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C. Tapi sama, Pancasila mengajarkan agar takwa terhadap Tuhan yang kita percayai gitu ya, dan ajaran agama yang kita percayai. Oke. Berikutnya, alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode A. Spasial dan parsial, B. Homogen dan heterogen, C. Kuantitatif dan kualitatif, D. Deduktif dan induktif, E. Kuantitatif dan heterogen.
Nah, yang ditanyakan adalah alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kalau kawan-kawan lulusan S1 minimalnya ya, dari perguruan tinggi, kawan-kawan tidak akan asing dengan ini karena ketika menulis skripsi pasti akan mengenal dua hal ini. Ya, jawabannya adalah kuantitatif dan kualitatif yang C. Dalam suatu metode penelitian, terdapat metode yang lazim digunakan akademisi, peneliti, maupun mahasiswa, yakni kuantitatif atau berdasarkan perhitungan. Bahasa lainnya misalkan ada yang mengatakan matematika ya, hitung-hitungan berdasarkan data. Kemudian kualitatif atau lebih bersifat deskripsi analitis, serta metode campuran atau mix method antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut merupakan salah satu fungsi ideologi adalah A. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, B. Menghargai sejarah yang terlewati, C. Mengesampingkan ideologi lainnya, D. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, E. Mengedepankan pendapat golongan. Kita lihat. Yang A menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, ini bukan. Ini lebih dekat kepada pengertian dari konstitusi. Ya, konstitusi atau dalam hal ini adalah undang-undang dasar. Konstitusi adalah seperangkat gagasan yang digunakan untuk menjalankan suatu pemerintahan, gitu ya. Jadi ini bukan. Yang B menghargai sejarah yang terlewati. Itu juga bukan. Ini bisa jadi kalau kita berbicara tentang museum misalkan. Yang C mengesampingkan ideologi lainnya, ini juga bukan karena suatu negara pasti beriringan memiliki ideologi tapi juga berpengaruh atau terpengaruh oleh ideologi lainnya. Kemudian yang D menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, ini bisa karena ini termasuk yang ditanyakan kan mempunyai fungsi yang penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Yang D itu paling masuk akal karena menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Ini sesuai dengan Pancasila sila ke-3 Persatuan Indonesia. Yang E mengedepankan pendapat golongan juga bukan karena ideologi itu justru mempersatukan ya. Jadi Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungsi mempersatukan rakyat Indonesia yang majemuk. Majemuk itu beragam agama, suku, ras, dan antar golongan ya, menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Jadi jawabannya jelas yang D, menyatukan pendapat yang ada di dalamnya. APBN ditetapkan dengan persetujuan. Nah ini, apakah DPR, MA, MPR, Kejaksaan Agung, dan Presiden. APBN itu yang menyusun adalah pemerintahan yang sah ya. Jadi yang menyetujuinya adalah DPR. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawabannya adalah A, DPR. Berdasarkan prinsip demokrasi, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan. Nah, ini mudah sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang demokrasi Indonesia, maka ada di sila keempat, yakni nilai kerakyatan. Sudah cukup sampai di situ juga. Kita tidak perlu tahu apa itu teori kedaulatan juga, sebenarnya udah tahu kalau kita paham bahwa demokrasi Indonesia itu ada dalam sila keempat. Sila keempat nilainya adalah nilai kerakyatan. Jadi jawabannya adalah yang D, kedaulatan rakyat. Nah, kita lihat prinsip demokrasi Indonesia termasuk dalam nilai kerakyatan yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Buktinya apa? Dengan adanya pemilu. Kemudian kalau misalkan ada peraturan perundang-undangan yang tidak disetujui oleh rakyat atau tidak dikehendaki rakyat, rakyat bisa mengajukan judicial review. Nah, itu contoh bagaimana prinsip demokrasi Indonesia yang menganut teori kedaulatan rakyat ya. Kemudian hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, ini mungkin kawan-kawan masih bingung ya, sila kedua atau ketiga kira-kira. Tapi kita lihat lagi, hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang. Ini yang paling sesuai adalah
Mohon maaf karena ini di pinggir jalan ya, rumahnya. Oke, kita ulangi lagi. Yang ditanyakan adalah sosial yang selaras, serasi, dan seimbang. Jadi, ini berhubungan dengan aspek kesamaan derajat, hak, kewajiban asasi tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini sesuai dengan butir sila kedua. Jadi jawabannya adalah sila kedua. Oke, sampai di sini saja ya kawan-kawan video untuk soal TWK sekarang. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu diporsir untuk belajar. Ingat, manajemen belajar itu penting untuk kita mendapatkan hasil terbaik dalam memahami setiap soal, terutama dalam soal CPNS. Jangan terlalu diporsir, tapi juga jangan terlalu santai, tetap fokus. Dan ingat, belajar yang terpenting adalah belajar yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Oke, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang. Jika ada pertanyaan, saran, komentar, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.